Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika ini. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember, menentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2 helai. Dan beda antar suku adalah 3. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ketua kelas memimpin doa. Ananda Ratri, silahkan. Baiklah. Untuk semuanya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bentar ya, Ibu selesaikan dulu. Udah tampak belum? Sudah, Bu. Oke, Ibu slideshow dulu ya. Nah, hari ini materi kita yaitu mengenai barisan aritmetikal. Nah, adapun indikator pencapaian untuk materi ini, yang pertama itu memahami konsep barisan aritmetikal. Yang kedua, menentukan menghitung barisan aritmetikal. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetikal.
Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan link video kepada kalian di Google Classroom. Ibu harap kalian sudah sedikit memahami mengenai barisan aritmatika. Nah, sebelum kita ke barisan aritmatika, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian masih ingat apa itu barisan? Saya Bu, Ya, silahkan Ratri. menurut saya barisan adalah setiap urutan bilangan dengan bilangan urutan tertentu. Ya, benar sekali. Apakah ada menurut dari yang lain? Oke, jadi barisan itu adalah merupakan setiap daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mengikuti pola tertentu. Nah, di mana setiap bilangan dalam barisan ini merupakan suku-suku dari barisannya. Suku ke-1 sampai suku ke N dapat dituliskan dengan U1, U2, U3 hingga UN. Nah, di sini ada beberapa contoh barisan, dapat anak-anak Ibu sekalian lihat. Yang pertama itu barisan 2, 4, 6, dan 8. Yang kedua barisan 1, 4, 9, dan 16. Dan yang ketiga barisan 3, 4, 5, dan 6. Nah, bagaimanakah pola barisan bilangan di atas? Nah, Ibu ingin bertanya pada barisan yang pertama. Adakah yang bisa menjawab bagaimana pola barisan tersebut? Saya Bu, Ya, silakan Ratri. menurut saya barisan bilangan 2, 4, 6, dan 8 itu merupakan polanya X pangkat 2 atau UN sama dengan 2N. Ya, jadi untuk barisan dari 2, 4, 6, dan 8 memiliki pola barisan yaitu UN sama dengan 2N. Nah, untuk yang contoh yang kedua, adakah yang bisa menyebutkan pola barisan bilangan tersebut? Izin Bu, Repi. Ya, silakan Repi. Ya, pola bilangan yang 1, 4, 9, 6 itu berdasarkan perpangkatan nggak, Bu? Berarti UN sama dengan N kuadrat. Ya, benar sekali perpangkatan. Ya, atau enggak UN sama dengan N kuadrat. Seperti itu ya, Repi. Untuk contoh yang ketiga, adakah yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mutiara. Kalau yang nomor 3 itu pola barisannya UN sama dengan N tambah 2. Oke, bagus Tiara. Nah, jadi dari beberapa contoh tersebut, dari ketiga contoh, yang pertama dari barisan 2, 4, dan 6, 8 yaitu memiliki pola barisannya yaitu 2N. Untuk barisan 1, 4, 9, dan 16 itu memiliki pola barisan N kuadrat. Untuk barisan 3, 4, 5, dan 6 memiliki pola barisan N ditambah 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu mengidentifikasi sifat atau ciri dari barisan aritmetikal secara tepat. Tujuan yang kedua, menentukan rumus umum suku ke N suatu barisan aritmetika dengan benar. Tujuan yang ketiga, menghitung barisan aritmetika dengan benar. Nah, tujuan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan benar. Nah, di sini ada gambar, bisa anak-anak Ibu lihat sekalian. Nah, dari gambar tersebut, apakah yang dapat ditangkap oleh anak Ibu? Apakah ada yang unik? Izin Bu. Ya, silakan Repi. Jadi di sini pada titik hitam memiliki 1 titik, titik kuning ada 3, titik merah ada 5, titik hijau ada 7, titik ungu ada 9. Nah, jadi masing-masing titik ini memiliki selisih 2. Oke, apakah ada yang menurut yang lain yang berbeda dari Repi? Kalau menurut saya cuman perbedaan warnanya, Bu.
perbedaan warna serta perbedaan jumlah di setiap warna, Bu. Oke, jadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh anak-anak Ibu tadi, semuanya sudah benar ya. Jadi dari gambar tersebut kita bisa melihat titik hitam memiliki 1, titik kuning 3, titik merah 5, titik hijau 7, titik ungu 9. Nah, dari beberapa titik ini memiliki barisan, merupakan pola barisan aritmetika di mana memiliki beda atau selisih yaitu dual. Nah, di sini Ibu ingin kalian untuk memecahkan masalah ini untuk menemukan apa itu barisan aritmetika dan seperti apa rumus dari barisan aritmetika. Nah, amatilah permasalahan berikut. Nah, yaitu bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu sebesar 15.000 dan argo Rp 5.000 per kilometer. Berapa ongkos taksi yang harus kalian bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Nah, adakah yang tahu kira-kira berapa ongkos taksi dari jarak 5 km? Saya, Bu. Ya. Jadi menurut saya tuh gini, Bu, kan kalau misalnya kan ini pertanyaan itu kan jarak 5 km, 10 km dan 50 kan, Bu. Nah, jadi kalau yang 5 km sama 10 km itu masih bisa dihitung manual, Bu. Contohnya, misalnya itu 5 km harganya berarti 15.000. Tapi kalau 50 km itu pasti banyak, Bu, datanya. Jadi angkanya susah dihitung. Oh ya, begitu ya berarti jadi menurut Ratri. Jadi kalau dia 5 km berarti kita masih bisa ya menghitungnya kira-kira gitu. Kalau udah 10 km sama 50 km berarti kalau kita jabarkan maka akan panjang gitu kan? Iya, Bu, tapi menurut Ratri kan kalau 5 kilo sama 10 km itu masih bisa dihitung, Bu. Kalau 10 km kan berarti 65.000. Jadi setiap bertambahnya jarak 1 km pada ongkos tersebut itu berarti 65.000, Bu. Apakah ada menurut dari yang lain yang berbeda dari pernyataan Ratri? Tidak, Bu. Ya, tidak ada ya. Jadi sekarang Ibu rasa kalian sudah sedikit paham ya mengenai materi barisan aritmetika. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Ratri ingin bertanya apa ya? Maaf, Bu, lupa itu unmute-nya, Bu. Jadi mau nanya. Jadi pertanyaan Ratri itu apakah selisih di antara suku yang berurutan dalam barisan aritmatika itu selalu positif? Nah, atau bisa nggak jadi ketika dalam suatu barisan aritmatika tersebut jadi minus terus kemudian bertambah lagi jadi positif, itu termasuk termasuk barisan aritmatika juga atau tidak ya, Bu? Oke, bagus sekali Ratri pertanyaannya. Yang lain apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ratri? Tidak, Bu. Oke, jadi dari pertanyaan Ratri tersebut itu benar ya, pertanyaannya itu jadi tidak semuanya dari barisan aritmetika ini harus memiliki selisih yaitu positif, bisa jadi negatif, seperti misalnya 56, barisan 56, 55, 53. Nah, itu kan memiliki selisihnya yaitu bedanya min 1, jadi bisa jadi negatif. Nah, selain itu, ciri khas barisan aritmetika itu selalu sukunya yang tetap. Jadi bila dia positif tetap positif, kalau dia negatif tetap negatif, seperti itu.
Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk penyelesaian permasalahan yang sebelumnya yang tadi Ibu perlihatkan. Nah, kita ketahui U1-nya itu kan 20, ini kan dalam 1020. U2-nya itu 25, di mana 20 ditambah 5. Sedangkan U3-nya itu 30, 20 ditambah 10, yaitu 20 dan 10 tadi 2 dikali dengan 5. Terus U4-nya 35 sama dengan 20 ditambah 15. 15 itu 3 dikali 5. Nah, untuk U5-nya adakah yang tahu? Ya, Repri, apakah Repri ingin menjawab? Izin Bu. Bentar ya. Bentar. Nah, biar mudah diedit. Kalau kayak gini masih kelihatan kan? Kelihatan Bu. Jadi di sini berapa? Kalau untuk U5-nya. Ayo, adakah yang bisa? Oke, Ibu beri contoh dulu ya. Di sini kan U5 20 ditambah, maka di sini 20. Kenapa 20? Karena beda atau selisihnya tadi kan 5. Berarti di sininya berapa? Berapa? 4. Iya, betul sekali 4. Terus dikali? 5. Nah, untuk U6-nya adakah yang tahu berapa? Repi Bu. Ya, 10 Bu. berapa? 10. Adakah menurut yang lain yang berbeda dari Repi? 5 Bu. 25 ya, Bu? Ah, iya, benar sekali 25 ya di sini. Kan kena 45. Berarti 25 dong kalau ditambah 20. Ya Bu, salah. Terus di sininya berapa? 5 Bu. Oke, di sini selalu tetap ya 5 kalau sebelah ininya. Nah, maka kalau untuk mencari U10-nya berapa? 20 ditambah 20 9 dikali 5 ya, berapa? sama Rep? dengan 65 Bu. Apakah ada yang berbeda dari Repi? Bagaimana menurut Repi? Tidak, Bu. Menurut Rati benar. Ya, yang Repi katakan sudah benar ya. Jadi untuk mencari U10-nya yaitu 20 ditambah 9 kali 5 sama dengan 65. Kalau kita lihat berdasarkan dari U1, U2, U3, U4, dan U5, dan U6 yang di atas ini ya. Terus kalau untuk U50-nya berapa? Dua ditambah berapa? 49. 49 49 dikali 5. Berapa hasilnya? Tunggu, Bu, ngitung dulu. 265 Bu. 265. Nah, jadi benar ya yang ini yang dikatakan Rati sama Revi. Untuk U50-nya yaitu 265. Nah, maka rumus untuk pola barisan tersebut jika menempuh
per kilometer. Nah, maka UN-nya berapa di sini? Berarti kita di sini untuk menemukan rumus dari UN. Berarti kalau untuk menentukan rumus UN itu apa rumusnya? Adakah yang tahu? Repi, Bu. Ya, jadi O ditambah O itu barisan awal. ya. Ditambah N dikurang 1 dikali B. B-nya selisih, Bu. Oh, beda ya, Repi. Ya, Bu. Nah, benar sekali. Jadi rumus barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A ini merupakan suku pertama atau suku awal, dikali N ditambah N dikurang 1 dikali B. B ini beda atau selisih dari deret barisan tersebut. Untuk agar Ibu lebih yakin bahwa kalian memahami materi hari ini, maka Ibu akan memberikan kalian kuis. Nanti akan Ibu share di Google Classroom mengenai kuis kita untuk menguji pemahaman kalian semua. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu semua sudah memahaminya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih.